Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Salam, selamat pagi. Kembali lagi kita diberikan kesempatan bersama-sama untuk merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, Sabtu tanggal 17 September 2022, sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Epanglis, dari kitab Perjanjian Baru Injil Markus pasal 12 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-44. Sebelum membaca merenungkan bagian firman Tuhan ini, semoga kita bersama-sama untuk tunduk kepala kita, berdoa, memohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa mengawali hari ini. Kembali lagi kami bersama-sama akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Injil Markus pasal 12 ayat 41 sampai ayat ke-44. Kami mohon terangi kami dengan kuasa Roh Kudus agar firman Tuhan pada saat pagi hari ini kami boleh mengerti dengan baik, kami pahami sesuai dan dengan kehendak Tuhan. Jauhkan dari kuasa-kuasa kegelapan, pikiran-pikiran yang tidak menentu, yang ingin menghalangi kami pada saat ini untuk duduk dengar diam akan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami siap untuk merenungkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dengan perikop persembahan seorang janda miskin, demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nas kita pada pagi hari ini memperlihatkan bagaimana Yesus sangat memperhatikan setiap orang yang sedang berikan persembahan. Yesus memperhatikan apa alasan dibalik seseorang dalam mempersembahkan persembahannya. Apakah mereka melakukannya untuk Tuhan atau hanya untuk dilihat sesamanya supaya dipuji dan dihormati? Ketika Yesus melihat seorang janda membawa persembahannya dengan memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit, Yesus tahu bahwa janda ini benar-benar mempersembahkan apa yang dia miliki. Yesus begitu sangat memperhatikan apa yang dilakukan janda ini. Artinya, apa yang diberikan oleh janda tersebut memiliki nilai lebih dari orang-orang kaya terhadap apa yang mereka persembahkan. Kalau orang-orang kaya memberikan persembahannya itu dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi persembahan dari kekurangannya. Dapat dilihat dalam nas kita pada pagi hari ini, yaitu dari semua yang dimilikinya. Dan Tuhan Yesus sangat menghargai pemberian si janda ini. Pertanyaannya adalah mengapa? Karena walaupun ia hanya punya uang 2 peser, tetapi ia mau memberikan kedua-duanya. Dengan hanya mempunyai 2 peser, itu tidak menghalangi si janda ini untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Penyerahan diri yang bulat kepada Tuhan, iman dan cintanya kepada Tuhan utuh dan penuh.
Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui tindakan si janda ini, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa nilai sebuah persembahan itu tidak ditentukan atau diukur berapa jumlahnya, berapa nominalnya yang diberikan atau yang dipersembahkan, tetapi dari ketulusan si pemberi. Inilah yang membuat persembahan si janda bernilai. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kepada kita pun sebagai orang percaya, mengawali hari ini kembali diingatkan bagaimana seharusnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Apakah persembahan masing-masing yang kita berikan kepada Tuhan itu sudah benar sesuai dengan kehendak Tuhan? Dari nas kita pada pagi hari ini bahwa dalam memberikan persembahan itu bukan diukur dari nominalnya. Seberapa besar yang kamu berikan, yang kamu persembahkan, bawa ke hadapan Tuhan. Tetapi dilihat diukur dari sikap hati yang benar, dari motivasi yang benar. Dengan memberikan persembahan, kita sama saja dengan mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat yang kita terima daripadanya. Seperti firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Memberi persembahan bukan dengan keterpaksaan, tetapi yang berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan, yaitu memberi dengan sukacita, dengan ketulusan hati. Berilah persembahan yang terbaik, yaitu hidup kita yang berkenan kepada Tuhan. Bahkan melalui kehidupan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Boleh diberikan kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan, di mana kami diingatkan agar selalu memberikan persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan, berkenan dan berbaharum di hadapan-Mu, melalui hati yang benar, motivasi yang benar, bahkan dengan ketulusan. Terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di sorga, kembali lagi kami membawa dan menyerahkan seluruh hidup dan keberadaan kami ke dalam tangan-Mu, serta jemaat Tuhan dimanapun berada di kawasan resort GKE Pruk Cahu di sepanjang hari ini, di dalam melaksanakan segala pekerjaan dan pelayanan di berbagai bidang masing-masing, baik di pemerintahan maupun swasta. Roh Kudus menyertai kami senantiasa agar selalu semangat, diberikan hikmat daripada Tuhan, sehingga dapat melaksanakan segala tugas dan pelayanan sampai selesai dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Pimpin kami Tuhan ketika menghadapi ujian dan cobaan, agar selalu kuat dalam iman dan pengharapan kami. Hamba berdoa secara khusus bagi jemaat GKE Itohonyi Tumbang Bahan dan jemaat GKE Muara Laung. Tuhan Yesus senantiasa selalu ada dalam kehidupan jemaat Tuhan di sana. Engkau selalu menyertai dengan
kuasa Roh Kudus-Mu, agar mereka senantiasa bertumbuh dalam Tuhan. Demikian juga keluarga lepas keluarga selalu berada dalam kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk pekerjaan, bahkan aktivitas yang dilakukan masing-masing jemaat. Tuhan Yesus memberkati dan semuanya boleh dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Mereka diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan. Tuhan Yesus mampukan MPH, pendeta atau pikaris, penetua dan diakon di dalam mengatur penata bahkan membimbing jemaat Tuhan sehingga menjadi jemaat yang takut akan Engkau, berbuah dalam Tuhan. Engkau senantiasa menguatkan dan mengokohkan seluruh keberadaan masing-masing jemaat, baik jemaat GKI Tohonyi Tumbang Bahan dan jemaat GKI Moralaung. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, dan doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.